case is a mother's nightmare, no question about it. Hai, selamat datang di Damtastic. Di video kali ini, kita akan membahas kisah nyata yang baru terungkap setelah 13 tahun lamanya. Kehidupan bocah tersebut dipenuhi dengan kebohongan hingga suatu saat semuanya terungkap. Apa sih yang sebenarnya terjadi? Oke, tanpa berlama-lama lagi, bersama saya, Damai, let's dive in to the story. Cleveland, Ohio, Amerika Serikat pada tahun 2015, seorang remaja laki-laki berusia 18 tahun bernama JJ baru saja lulus dari SMA dan hendak mendaftar kuliah di salah satu perguruan tinggi. Namun, hingga beberapa bulan kemudian, berkas-berkas yang ia ajukan tak kunjung mendapat tanggapan dari pihak kampus. Sehingga remaja itu meminta bantuan kepada konselor pendidikan di sekolahnya untuk menyelesaikan hal ini. Ternyata setelah ditelusuri lebih lanjut, nama JJ tidak sesuai dengan nomor jaminan sosialnya. Kejadian tersebut sangat membingungkan pihak kampus karena pada dasarnya Social Security Number atau SSN merupakan nomor identitas yang diberikan kepada setiap penduduk resmi di Amerika. Selain itu, nomor tersebut bersifat kekal dan tidak bisa digantikan ataupun dibatalkan. Pihak sekolah yang tergabung dengan tim FBI lalu menyelidiki semua keanehan tersebut. Mereka mulai mencari nomor jaminan sosial JJ di database kependudukan setempat. Anehnya, data tersebut dimiliki oleh seseorang yang bernama Julian Hernandez. Petugas kemudian mencari tahu siapa sosok remaja tersebut. Pada akhirnya, penelusuran mereka mengarah kepada poster anak hilang yang disebarkan pada tahun 2002. Bahkan salah satu di antaranya mirip sekali dengan JJ. Setelah dicocokkan, ternyata JJ adalah Julian Hernandez yang telah menghilang sejak 13 tahun yang lalu. Julian Hernandez lahir pada tanggal 31 Maret tahun 1997 di Birmingham, Alabama, Amerika Serikat. Ia merupakan bocah yang sangat ceria, manis, dan memiliki pipi yang sangat tembem. Selain bermain, Julian juga memiliki hobi memancing, menonton film, dan makan di resto Chuck E. Cheese. Sang ayah merupakan seorang veteran angkatan laut bernama Bobby Hernandez. Sedangkan sang ibu identitasnya sengaja dirahasiakan dari publik. Sebelumnya, mereka tinggal di kompleks apartemen yang sama di kota Alabama sehingga lebih sering bertemu setiap hari. Dua sejoli tersebut lalu saling jatuh cinta dan menjalin hubungan asmara. Kala itu, ibu Julian masih berstatus sebagai mahasiswa dan tidak mempedulikan status sang pacar. Dua sejoli itu lalu memutuskan untuk tinggal bersama dan saling memadu kasih. Tak lama kemudian, sang bunda mengandung dan melahirkan Julian ke dunia. Sementara itu, tidak ada informasi lebih lanjut mengenai keberlanjutan hubungan kedua orang tuanya. Meskipun begitu, Julian tetap tumbuh dengan penuh kasih sayang dari sang ayah dan ibu. Hari demi hari telah berlalu, 5 tahun telah berjalan. Pada tanggal 28 Agustus tahun 2002, orang tua Julian memutuskan untuk berpisah dan menjalani hidup masing-masing. Semenjak saat itu, sang ibu lebih sering keluar rumah untuk menyelesaikan pekerjaannya, sedangkan Julian diasuh oleh sang ayah dengan penuh kesabaran. Pada suatu ketika, sang bunda akan pergi bekerja dan menitipkan Julian pada Bobby. Pria itu pun dengan senang hati mengasuh putra semata wayangnya tersebut. Tak lama kemudian, sang ibu telah menyelesaikan pekerjaannya dan kembali pulang ke rumah. Ia tak sabar untuk segera bertemu dan memeluk putranya yang sangat menggemaskan itu. Sang bunda lalu mengetuk pintu dan masuk ke tempat tinggalnya sambil memanggil-manggil nama Julian. Wanita itu kemudian mengelilingi seluruh ruangan di rumah untuk mencari sang ayah dan anaknya. Tak lama berselang, sang bunda menemukan sebuah catatan yang menyatakan bahwa Bobby telah membawa pergi bocah tersebut. Kala itu, sang ibu hanya bisa menangis dan sangat sakit hati karena telah kehilangan putra tercintanya. Untuk memastikan kebenaran catatan tersebut, sang bunda kembali memeriksa barang-barang milik Julian. Ternyata Bobby kabur dengan membawa beberapa pakaian dan mainan putranya. Bahkan sang ayah juga mengambil sejumlah uang yang disimpan di dalam almari. Sang ibu merasa kecewa dan sangat khawatir dengan kondisi Julian. Berbagai prasangka buruk juga mulai muncul di pikirannya. Ia sangat cemas dan takut jika Bobby sengaja membawa kabur putranya untuk diperlakukan tidak baik atau bahkan terlibat dalam anak. Ia menjelaskan bahwa Bobby sengaja meninggalkan catatan sebelum membawa kabur Julian. Keesokan harinya, petugas melakukan penyelidikan dengan memeriksa pekerjaan yang sering Bobby lakukan di rumahnya. Polisi juga menelusuri semua tempat yang sering pria itu kunjungi.
Akan tetapi, mereka tidak menemukan petunjuk apapun mengenai keberadaan Bobby. Upaya yang dilakukan polisi tidak berhenti di situ saja. Petugas mulai menyebar poster hilangnya Julian di seluruh kota. Mereka berharap dengan bantuan seluruh masyarakat, bocah itu bisa segera ditemukan. Tak lama berselang, beredar kabar yang mengatakan bahwa Bobby dan putranya mungkin bersembunyi di negara Florida. Petugas pun segera menuju ke daerah itu untuk memastikan kebenarannya. Namun mereka tidak menemukan Bobby maupun Julian. Meskipun begitu, polisi tetap berupaya dan terus melakukan pencarian. Berbagai cara mereka lakukan agar dapat memperoleh informasi mengenai keberadaan ayah dan anak tersebut. Hari demi hari telah berlalu, beberapa tahun telah berjalan. Akan tetapi, polisi belum juga menemukan petunjuk dari hilangnya sang bocah. Ibu Julian pun merasa kecewa yang mendalam dan mulai berpikir bahwa ia tidak akan mungkin bertemu dengan putranya kembali. Bahkan menurut Johnny Evans dari kepolisian Vestavia Hills, mereka telah melakukan pencarian ke berbagai negara selama bertahun-tahun untuk mengungkapkan kasus ini. Akan tetapi mereka tidak berhasil menemukan petunjuk apapun. Kepergian Bobby dengan membawa serta Julian masih menjadi misteri yang belum terpecahkan hingga 12 tahun lamanya. Masyarakat pun tak habis pikir dengan Bobby. Sebenarnya kemana ia membawa pergi buah hatinya dan apa saja yang diperbuatnya selama ini. Sementara itu di tempat yang berbeda, Julian dan sang ayah tinggal di negara Ohio menggunakan identitas yang berbeda. Julian Hernandez diubah namanya menjadi JJ dan sang ayah mengaku sebagai Jonathan Mangina. Selama dirawat oleh Bobby, bocah itu tidak tahu apa-apa tentang ibunya. Bahkan sang ayah memberitahu Julian bahwa sang bunda telah meninggalkan dan tidak mau mengasuhnya kembali. Sehingga Julian mulai membenci sang ibu dan tidak ingin bertemu dengan orang yang melahirkannya tersebut. Di negara yang baru, JJ dan sang ayah tinggal di sebuah rumah yang sangat sederhana dan tidak terlalu besar. Mereka terlihat bahagia dengan kehidupannya yang sekarang. Padahal di sisi lain, sang ibu dan keluarganya yang lain sedang bersedih dan berusaha menemukan keberadaan Bobby dan Julian. Sementara itu, para tetangga JJ dan Bobby tidak ada yang menyangka bahwa mereka sedang dalam pencarian polisi. Hal ini karena ayah dan anak tersebut tidak menunjukkan gelagat yang aneh dan kehidupannya sama seperti keluarga lain pada umumnya. Sehingga para tetangga nampak santai dan tidak terlalu menghiraukan keberadaan mereka di sana. Menurut salah satu tetangga, JJ biasa dipanggil J oleh orang-orang di sekitar. Seiring berjalannya waktu, Julian tumbuh menjadi remaja yang tampan dengan berbagai aktivitas kegiatan di sekolahnya. Ia sangat menyayangi sosok sang ayah dan senantiasa menghormatinya. Hal ini dikarenakan hanya ayahnya lah yang satu-satunya ia miliki di dunia ini. Meskipun begitu, ia tidak pernah tahu rahasia kelam yang disimpan rapat oleh sang ayah. Julian juga tidak mengetahui bahwa kebahagiaan yang selama ini ia rasakan sebenarnya hanyalah kebohongan belaka. Selama menempuh pendidikan dari dasar hingga menengah atas, Julian sering mendapatkan nilai yang bagus di sekolah. Hal ini tidak terlepas dari didikan sang ayah yang selalu mengajarkannya agar menjadi pribadi yang lebih baik. Selain menghabiskan waktunya untuk belajar, Julian juga suka berolahraga untuk mengisi waktu senggangnya. Setelah lulus SMA nanti, remaja itu memiliki cita-cita yang besar untuk dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang perguruan tinggi. Namun setelah mendaftar ke kampus, Julian kini telah mengetahui bahwa identitasnya terdapat di database orang hilang selama 13 tahun. Remaja itu pun merasa kecewa dan tidak siap dengan semua kebenaran ini. Ia tidak habis pikir mengapa sang ayah tega membohonginya selama bertahun-tahun lamanya. Julian juga merasakan sakit hati yang sangat berat karena selama 13 tahun ini hidupnya hanya dipenuhi dengan kebohongan belaka. Julian kemudian membagikan kisah hidupnya dengan menggunakan akun anonim di website Reddit. Isi unggahannya tersebut antara lain, ketika berusia 3-5 tahun, ayah membawa saya pergi meninggalkan ibu dan mengubah identitas saya. Ayah juga mengubah nama agar tidak dikenali oleh orang lain. Saya telah menjalani seluruh hidup saya hingga beberapa hari yang lalu tanpa menyadari fakta ini. Julian juga menuliskan bahwa ia sama sekali tidak marah kepada sang ayah dan tetap mencintainya meskipun kebenaran ini telah terungkap. Saat ini, Julian sedang berusaha untuk memperbaiki catatan sekolahnya dengan nama asli dan nomor jaminan sosial yang benar. Sehingga ia bisa mengajukan beasiswa untuk kuliah dan sang ayah bisa terhindar dari masalah ini. Selain itu, Julian juga menceritakan mengenai asuhan dan didikan sang ayah selama 13 tahun ini. Ayahku telah melakukan yang terbaik untuk mengatasi kesalahan yang dia buat, dan dia jelas menyesalinya. Ia telah membesarkanku dengan baik, aku tidak akan berhasil dengan baik di sekolah tanpa tekanannya.
Unggahan tersebut mendapat ribuan komentar dari para netizen. Mereka menanyakan berbagai hal yang cukup mengganjal dengan kasus yang ia alami saat ini. Salah satu pertanyaannya adalah apakah Julian tidak ingat sama sekali dengan ibunya? Remaja itu pun menjawab bahwa ia hanya mengingat ibu dan ayahnya yang telah sepakat untuk mengakhiri hubungan asmara. Kala itu orang tuanya menceritakan keputusan ini kepada Julian yang masih berusia 5 tahun. Namun tak lama kemudian hakim dari kantor pengadilan setempat menghubungi dan memberitahukan bahwa hak asuh Julian jatuh pada ibunya. Karena tidak ingin kehilangan putranya, sang ayah memutuskan untuk membawanya kabur dan menjauh dari sang ibu. Pada saat yang bersamaan, tepatnya pada tanggal 30 Oktober tahun 2015, tim FBI menghubungi polisi untuk memberitahukan kasus ini. Mereka memberitahu bahwa remaja yang saat ini tinggal di kota Cleveland kemungkinan adalah anak yang diberitakan hilang 13 tahun silam dari kota Alabama. And then when I received a call Monday, realizing that he had assumed another identity and was living in Cleveland for 13 years, that was kind of strange. Tak lama kemudian, tepatnya pada tanggal 2 November tahun 2015, petugas setempat mendatangi kediaman Bobby untuk menangkap dan membawanya ke kantor polisi. Mereka lalu menginterogasi pria itu dan menanyakan apa yang telah ia perbuat dengan putranya yang selama ini ia bawa kabur. Lalu pada tanggal 24 November, Bobby didakwa atas kasus penculikan, mengganggu hak asuh, pemalsuan kejahatan tingkat 5, pelanggaran ringan tingkat pertama dan merusak catatan. Tuduhan perusakan dan pemalsuan tersebut terkait dengan akta kelahiran putranya untuk mendaftarkannya ke sekolah, SIM dan sertifikat mobil miliknya sendiri. Bobby akhirnya ditahan dengan jaminan sebesar $250.000 atau setara dengan 3,5 miliar rupiah. Selain itu, pihak polisi lalu mengunjungi rumah ibu Julian untuk memberitahukan kabar gembira ini. Awalnya wanita itu tidak percaya karena sering berkali-kali merasakan kecewa atas rumor ditemukannya Julian. Sehingga sang ibu meminta petugas untuk memastikan kebenaran informasi tersebut. Polisi pun kembali meyakinkan wanita itu bahwa Julian benar-benar telah ditemukan. Mengetahui hal ini, sang ibu terkejut sambil meneteskan air mata. Akhirnya rasa rindu, cemas, ketakutan, dan keputusasaan yang ia rasakan selama 13 tahun bisa menghilang serta tergantikan dengan perasaan haru bercampur bahagia. Sementara itu, menurut staf kepolisian Johnny Evans, pihaknya belum mengetahui kabar lebih lanjut mengenai apakah Julian sudah menemui sang ibu setelah mendapati kebenaran ini. Well, I mean, it would be like anybody else. I know if I hadn't seen my children for 13 years, I'd be excited, apprehensive, excited. She had been through so many false claims. She'd been through chasing leads for 13 years, and she just was kind of apprehensive, but real excited and glad that he was found safe and doing well. Are mother and child together right now? I don't know. I don't know. I know they have been in contact with each other, but I don't know the extent of the contact. Johnny juga mengatakan bahwa Julian bisa bebas memilih untuk tinggal bersama ayahnya ataupun ibu. Hal ini dikarenakan remaja itu sudah genap berusia 18 tahun dan sudah memiliki hak untuk menentukan masa depannya. Pada saat bersamaan, melalui akun media sosialnya, pihak keluarga Julian dari sang ibu menyampaikan bahwa mereka sangat gembira karena telah menemukan Julian dalam keadaan selamat. Keluarga tersebut juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berdoa dan mendukungnya selama Julian menghilang. Sementara itu, Julian menyampaikan pernyataannya melalui juru bicara FBI. Ia meminta agar masyarakat menghormati privasi dirinya, sekolah, teman-teman, dan tetangganya. Remaja tersebut juga mengatakan bahwa ia hanya ingin menjalani kehidupannya dengan normal dan menggapai cita-cita yang selama ini diimpikan tanpa harus diketahui oleh orang banyak. Persidangan Bobby Hernandez digelar pada awal tahun 2016 di Cleveland County. Kemudian pada tanggal 14 Maret, pria tersebut mengaku bersalah atas berbagai tuduhan padanya. Sementara itu, sidang putusan untuk vonis akhir berlangsung pada tanggal 13 April. Selama persidangan berlangsung, jaksa menggambarkan Bobby sebagai penipu yang membuat putranya percaya bahwa ibunya telah meninggalkannya. Sidang tersebut juga turut dihadiri oleh ibu Julian, namun wanita itu enggan diekspos oleh media. Melalui pengacaranya yang bernama Gloria Allard, sang Buddha menyampaikan bahwa Bobby mengancam akan membawa pergi putranya jika mereka berpisah. Ia juga meminta hakim untuk memberikan hukuman yang berat pada pria itu karena telah merampas hubungan seorang putra dengan ibunya. Selain itu, Gloria turut membacakan pernyataan emosional yang dirasakan oleh ibu Julian saat kehilangan putranya. Bahkan setelah beberapa minggu kepergian sang buah hati, wanita tersebut mengalami depresi berat, tidak mau makan dan tidak bisa tidur nyenyak.
stopped sleeping and eating. For months I stayed on a friend's couch because I couldn't bear to be in the apartment that we had shared. Kala itu sang ibu hanya berpikir bagaimana cara untuk menemukan putranya. Ia bahkan ingin bundir karena tak sanggup kehilangan Julian yang sangat ia sayangi. Pada saat persidangan tersebut, nenek Julian dari pihak ibu yang juga diwakilkan oleh Gloria menyampaikan bahwa Bobby adalah orang pemarah dan pendendam. Ia meminta pengadilan untuk memberikan pria itu hukuman yang setimpal dengan rasa sakit dan penderitaan selama 13 tahun ini. Akan tetapi, Julian memohon kepada hakim untuk tidak menghukum ayahnya dan mengatakan bahwa Bobby adalah ayah yang baik dan ia telah memaafkan semua perbuatannya. Even though everyone wants to talk about all the bad things he's done and doesn't think it's possible to forgive somebody for something like this, I think that he's done a lot of. Julian juga menyampaikan bahwa ia semakin kecewa dan sakit hati jika sang ayah harus dihukum dan mendekam di balik jeruji besi. And yes, growing up without my mother was painful at times, but taking my father away from me now just increases the pain from that. Selain itu, hakim juga bertanya kepada Julian apakah sang ayah pernah bercerita tentang sang ibu. Julian pun menjawab bahwa sang bunda tidak peduli lagi dengan anaknya dan Julian hanya membutuhkan sang ayah yang selalu berada di sampingnya. Beberapa jam kemudian, hakim memberikan kesempatan kepada Bobby untuk menyampaikan pernyataannya. Sambil berlinang air mata, pria itu mengatakan bahwa ia sengaja mengambil Julian karena putranya adalah orang yang paling penting dalam hidupnya. Selain itu, pengacara Bobby yang bernama Ralph DeFranco mengatakan bahwa kliennya adalah ayah yang teladan bagi putranya. Atas didikannya selama ini, Julian bisa menjadi siswa yang berprestasi dan seorang atlet dengan nilai A. Tak hanya itu saja, Ralph bahkan menyampaikan bahwa Bobby sebenarnya sudah tidak tahu jika suatu hari ia akan ditangkap oleh polisi atas tindakannya ini. Namun, Bobby sama sekali tidak peduli karena baginya kebersamaan dengan putranya adalah hal paling berharga yang jauh lebih penting. Menanggapi hal ini, Tim McGinty yang menjabat sebagai jaksa di wilayah Cuyahoga menyatakan bahwa terputusnya hubungan antara ibu dan anak dapat menyebabkan Bobby mendapatkan hukuman yang lebih lama. Akan tetapi, dalam persidangan tersebut belum dijelaskan secara pasti mengenai bagaimana Bobby berhasil membuat identitas baru dan nomor jaminan sosial untuk dirinya dan Julian. Selain mengungkapkan semua isi hati, Bobby juga menyampaikan permintaan maafnya kepada Julian, ibu sang putra dan keluarga mereka. I offer my apologies to my son and to his mother and her family. Setelah itu, hakim pun menyatakan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Bobby termasuk tindak kejahatan. Bahwa hal tersebut merupakan sebuah mimpi buruk bagi semua ibu karena harus terpisah dari buah hatinya. This case is a mother's nightmare, no question about it. Biasanya jenis dakwaan yang dijatuhkan pada Bobby akan mendapatkan hukuman paling sedikit 54 tahun kurungan jeruji besi. Akan tetapi, hakim mempertimbangkan berbagai aspek dan memutuskan untuk menghukum Bobby dengan 4 tahun penjara diikuti dengan 5 tahun pembebasan dengan pengawasan. Hari demi hari telah berlalu, 1 tahun telah berjalan. Pada bulan Januari tahun 2017, Bobby meminta pembebasan lebih awal. Kuasa hukum pria itu mengklaim bahwa kliennya telah bertanggung jawab atas tindakannya dan harus dibebaskan lebih awal di bawah pengawasan pengadilan. Pada kesempatan tersebut, Ralph juga meminta hakim untuk mempertimbangkan pembebasan hukuman bagi Bobby. Akan tetapi, menurut Kathleen Cavery, selaku juru bicara kantor kejaksaan setempat, pihaknya menentang pembebasan lebih awal untuk Bobby. Sementara itu, Shawn Allen sebagai jaksa wilayah Birmingham, Alabama, mengatakan bahwa belum ada keputusan yang diambil mengenai kelanjutan surat perintah penuntutan Bobby atas perampasan hak asuh Julian. Shawn lebih lanjut menyampaikan bahwa pihak berwenang akan bertemu dengan kerabat Julian setelah Bobby bebas dari sel. Mereka ingin berdiskusi untuk menentukan apakah sang ayah tersebut akan diserahkan ke Jefferson County atau hanya diadili di Cleveland. Hal ini dikarenakan menurut Shawn, Bobby telah melanggar penetapan hak asuh oleh pengadilan kota Alabama. Sehingga pria tersebut harus diadili dan mendapatkan hukuman yang setimpal. Akan tetapi, jika Bobby dibebaskan lebih awal, pria itu berpotensi mendapatkan tuntutan hukuman dari wilayah asalnya di Alabama. Terkait hal ini, Gloria Allred yang mewakili ibu Julian belum membalas email untuk menyampaikan komentarnya. Sementara itu, Julian telah mengunjungi ibu dan keluarganya di Alabama untuk berlibur sejak sang ayah ditangkap pada bulan November tahun 2015. Gloria menyampaikan bahwa Julian dan sang ibu sedang membangun kembali hubungan mereka yang telah renggang sejak 13 tahun yang lalu.
Hingga saat ini belum diketahui lebih lanjut mengenai kehidupan Julian dan kedua orang tuanya. Hal positif yang dapat kita petik dari kasus ini adalah setiap orang tua yang sudah berpisah harusnya tetap membangun hubungan yang baik untuk masa depan anak-anaknya. Bagaimana menurut kalian tentang kasus ini? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like dan subscribe-nya juga. Jaga diri kalian, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Thank you and goodbye.